Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Yang dimulai tuh. Nama saya Syabina Koswara. Nama saya Anastasia. Nama saya Danu. Nama saya Randika. Nama saya Kaita. Ya dah. Nama nih Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia, saya siswa dari SMA Kartika 193 Bandung. Di sini saya akan mewawancarai bersama siapa Bu? Boleh dikenalkan dirinya? Iya, selamat siang. Perkenalkan saya Sensen. Saya kerja di Klinik Pratama Kasa Medika. Kalau boleh tahu sebagai apa ya? Saya di Kasa Medika di bagian farmasi. Oke. Untuk pertanyaan pertama, seberapa efektif penggunaan alat kontrasepsi dalam mencegah beberapa jenis PMS tertentu? Untuk jenis kontrasepsinya apa? Seperti kondom mungkin Bu? Pada dasarnya semua alat kontrasepsi itu tidak ada yang menjamin sampai 100%. Di sini spesifiknya mungkin untuk kondom itu bisa sampai 95%. Dan 5%-nya mungkin tidak bisa ya. Sampai 95%, 5% ini bisa karena rusak, bisa karena sobek, atau bisa karena salah pakai. Jadi kemungkinan bisa menularkannya tetap ada, tapi bisa melindungi hingga 95%. Oke, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah seseorang memerlukan vaksin seperti PVV atau hepatitis untuk mencegah infeksi di jangka masa depan? Kalau ditanya perlu atau enggak, perlu. Ya, perlu. Perlu misalnya untuk HPV ini kan berarti untuk mencegah, salah satunya mencegah kanker serviks. Tapi beda dokter, beda pandangan, beda pendapat juga gitu. Cuman biasanya vaksin HPV ini diberikan pada usia di bawah 17 tahun. Jadi rentang usia antara 9 sampai 17 tahun. Karena mereka memang rata-rata dari 9 tahun itu kan belum fase menstruasi atau belum aktif melakukan hubungan seksual gitu. Tapi ada tambahannya, kalau misalnya di usia di atas itu ada yang tetap melakukan vaksinasi HPV juga, ada juga yang enggak, karena memang kan misalnya udah 30 tahun ke atas biasanya sudah aktif berhubungan seksual gitu. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu. Di pertanyaan terakhir ini, jika mungkin pasangan prianya terkena positif PMS, apakah pasangan wanitanya perlu mencegahnya dengan obat walaupun si pasangan perempuannya tidak menunjukkan gejala-gejala PMS? Wajib, dua-duanya wajib diobati ya. Jadi misalnya apalagi resiko ketika pasangannya atau suaminya berselingkuh atau jajan di luar gitu ya. Misalnya taruhlah si suaminya jajannya hari Senin. Nah, 3 hari kemudian dia melakukannya sama istrinya. Tapi di keduanya belum muncul nih tanda-tanda PMS-nya gitu. Kemudian misalnya si suami muncul di hari berikutnya, tetap si istrinya sebetulnya sudah tertular juga walaupun belum menunjukkan tanda-tanda dari gejala PMS itu gitu. Jadi intinya ini harus diobati dua-duanya, harus ada saling keterbukaan, karena kalau salah satu pihak tidak terbuka ini kan berarti mengancam salah satu pasangan seumur hidupnya. Jadi ini harus diobati dua-duanya, nggak bisa salah satu. Mungkin pertanyaan yang terakhir sebagai penutup dari semuanya, obat apa yang bisa digunakan untuk penyakit ini? Untuk PMS beda-beda sih ya, ada beberapa jenis, misalnya biasanya pakai rata-rata pakai injeksi ya, ada injeksi cefotaxime, ada injeksi gentamicin, terus ada juga yang diminum tapi biasanya 1 kali dosis gitu.
Obat apa yang bisa digunakan untuk jenis PMS gonore, Bu? Macam-macam sih, tapi di sini beberapa dokter biasanya menggunakan kombinasi. Kombinasi itu ada yang disuntikan dan ada yang diminum secara oral. Secara oral itu maksudnya diminum biasa gitu ya. Kalau injeksi biasanya ada yang pakai ceftriaxone. Yang diminumnya macam-macam jenisnya. Ada cefixim, ada doxycycline, ada thiamphenicol, ada azithromycin. Nah, ini biasanya banyaknya sih 1 kali dosis gitu. Jadi 1 kali dosis harus dihabiskan. Nah, takutnya kan biasanya pasiennya tidak patuh minum obat. Jadi biasanya kita PIO-nya atau pemberian informasi obatnya kita buka obatnya. Nama obatnya kita buka, kita berikan pada pasien saat itu. Jadi pasien itu harus minum obat depan kita. Harus dipastikan kalau pasien itu minum obat saat itu juga gitu. Gitu biasanya. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya berikan untuk Ibu. Terima kasih untuk segala informasinya. Jadi kita udah tahu tuh sedikit tentang mengenai PMS, khususnya untuk pencegahan dan pembahasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang, perkenalkan saya Syafina Kuswara dari SMA Kartika 193 Bandung. Izin wawancarai Ibu Bidan. Bidan. Siapa Bu? Bidan Emma. Bidan Emma dari klinik apa ini? Kalau bidan, kok ini bukan klinik, cuma praktek mandiri bidan. Oh, alah. Mungkin boleh langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Boleh. Pernah nggak sih ada pasien yang kena penyakit menular seksual datang ke sini gitu? Kalau pernah ya pasti pernah. Kalau di kita itu bukan penyakit menular seksual, tapi lebih tepatnya infeksi menular seksual. Jadi kalau PMS itu kayak premenstruasi sindrom gitu ya. Kalau PMS, jadi kalau di kita lebih dikenalnya sebagai infeksi menular seksual. Jadi kalau yang datang ke bidan biasanya perempuan-perempuan yang mengeluh, misalkan ibu ada keluhan keputihan, gatal gitu. Nah itu bisa diperiksa, nanti hasilnya kelihatan apakah mengarah ke infeksi atau cuman penyakit biasa doang. Tapi kalau di bidan itu sebenarnya pemerintah itu sudah punya program namanya triple eliminasi. Jadi setiap perempuan yang sebelum menikah atau perempuan yang sedang hamil itu wajib melakukan screening infeksi menular seksual. Nah jadi kalau misalkan yang datang cuman karena kebanyakan yang datang ke sini keluhannya cuman keputihan biasa. Tapi kalau sudah mulai ditemukan positif infeksi menular seksual biasanya Kira-kira jenis infeksi apa tuh yang sering datang? kebanyakan kalau nggak HBsAg itu sifilis. Sifilis. Itu ditemuin di ibu hamil ya? Iya, di ibu hamil, karena kalau bidan itu lebih dekatnya dengan ibu hamil sebenarnya gitu ya. Kalau kayak remaja atau misalkan perempuan wanita usia subur lainnya sih biasanya keluhannya hanya gatal-gatal tapi cuma keputihan aja, atau misalkan pas kita cek ternyata ya ada lesi biasa lah gitu ya. Jadi ada luka aja di daerah mulut rahimnya, tapi tidak mengarah ke infeksi menular seksual gitu. Kira-kira gejala awal apa sih yang, maksudnya gejala awal infeksi apa yang gak disadari sama para pasien itu? Kalau infeksi menular seksual itu biasanya gejalanya yang dirasain sama pasien ya biasanya rata-rata ya adanya keputihan, keluar cairan dari vagina gitu ya, terus keputihannya ya abnormal, misalkan warna hijau atau warna kuning gitu ya, terus vaginanya terasa gatal. Apalagi kalau yang sudah menikah misalkan nyeri saat melakukan hubungan seksual, rata-rata itu sih. Tapi kebanyakan malah yang tanpa gejala.
Jadi ketika misalnya selama ini nggak ada gejala, tapi ketika di screening diperiksa pengambilan darah ternyata positif sifilis atau positif HBsAg gitu. Justru yang nggak ada gejalanya itu yang lebih sering ditemukan ya. Iya, karena ya rata-rata ya begitu sih. Tapi ya ada juga sih yang bergejala, ya kebanyakan yang gejalanya itu infeksi menular seksual mah ya gejalanya keluar cairan dari vagina, gatel, sakit, nyeri gitu aja. Dampaknya buat yang kena infeksi menular seksual terus nggak segera ditangani itu apa ya? Dampaknya ya pertama pasti kualitas hidupnya menurun, karena yang namanya infeksi menular seksual itu kan berarti tubuh kita sudah terinfeksi. Kalau tubuh sudah terinfeksi sama dengan kita adalah orang sakit kan. Kayak misalkan kayak keluar cairan dari vagina, gatal, otomatis hidup kita nggak akan terlalu produktif karena terganggu sama si gatalnya vagina kita gitu ya. Jadi nggak sehat lah hidupnya. Terus biasanya nanti mengarah ke nggak optimal gitu ya, kayak berat badan gitu. Berat badan kemungkinan akan menurun, atau ada munculnya demam, ada muncul, biasanya sih kalau masih dalam tahap sifilis masih ke situ, penurunan berat badan, demam. Kalau yang hamil gitu, kalau udah kena infeksi menular seksual itu nanti kondisi bayi atau janinnya gimana ya? Nah itu bahaya. Jadi kenapa kalau ibu hamil wajib screening triple eliminasi itu? Karena yaitu infeksi menular seksual itu dapat membahayakan kedua belah pihak gitu. Jadi bukan hanya membahayakan ibunya aja, tapi membahayakan janin yang dia lahirkan. Janinnya kalau bahasa kasarnya bisa cacat. Gitu. Jadi kalau ada ibu hamil yang punya IMS ya harus diobati. Kalau IMS gitu tuh bisa disembuhin sepenuhnya apa enggak sih? Tergantung. Kalau masih kayak hepatitis, gonore, sifilis, chlamydia itu masih bisa disembuhin. Tapi kalau HIV tidak bisa. Jadi harus minum obat secara berkala. Iya, yang apa? ARV itu. Kalau misalkan di sini penanganan buat ibu hamil yang terkena IMS itu Kalau di sini pertama screening, kedua setelah di screening itu dirujuknya ke rumah sakit. Rumah sakitnya bisa jadi ke RSAS untuk dilakukan pemeriksaan titer, atau titer itu jadi dinilai infeksinya tuh setinggi apa sih gitu. Jadi kadar virus di dalam tubuhnya tuh setinggi apa gitu. Jadi untuk menentukan treatment selanjutnya. Jadi nanti kalau misalkan titernya sekian, kalau titernya sekian berarti harus diobatinnya apa gitu. Itu aja sih. Jadi karena kalau bidan mah fungsinya hanya sebatas screening aja. Tidak sampai ke pengobatan. ada nggak kata-kata buat anak-anak remaja sekarang itu kan banyak yang melakukan pergaulan bebas kasarnya gitu biar mereka bisa Jaga diri. Iya betul. Pertama, kita harus melek yang namanya kesehatan reproduksi ya. Tidak dipungkiri kalau anak-anak remaja sekarang itu sudah terpapar sama yang namanya pornografi, seksual bebas, dan lain-lain. Kalau zaman dulu kita kan bilang nggak boleh seks bebas ya, nggak boleh seks bebas nanti hamil dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang itu anak-anak zaman sekarang tuh kayak udah nggak mempan kalau cuma dibilang nggak boleh seks bebas, nggak boleh seks bebas. Jadi cuma pengen bilang lakukanlah aktivitas seksual yang bertanggung jawab. Jika memang kita sudah terjerumus jatuh ke dalam pergaulan seks bebas, yaitu tadi lakukanlah seks yang bertanggung jawab atau seks yang aman. Tidak dipungkiri kalau misalkan bukan tidak dipungkiri ya, maksudnya jadi kita tuh harus tahu gitu kalau hubungan seksual itu ada akibatnya gitu ya, ada efeknya. Nah kalau misalkan sudah terlanjur kita terjerumus ke dalam lingkungan yang nggak sehat, mau nggak mau kita wajib yang namanya pakai kondom gitu, karena satu-satunya alat yang dapat mencegah penularan infeksi seksual adalah kondom gitu. Jadi
Ya sebaiknya sih memang tidak melakukan hubungan aktivitas seksual sebelum menikah ya gitu. Jadi dalam segi agama juga haram, nggak boleh gitu. Tapi jika kita sudah terlanjur terjerumus gitu atau tidak ada pilihan, akhirnya kita melakukan itu, ya lakukanlah aktivitas seksual yang bertanggung jawab gitu. Salah satunya adalah ya pakai kondom. Kalau pakai kondom tuh kenapa tuh bisa lebih aman lah sebutannya? Iya, jadi kan tidak bertukar cairan. Oh, Jadi kan infeksi seksual menular itu ditularkannya melalui cairan, terutama cairan alat kelamin lah gitu ya. Nah, jadi kalau pakai kondom ya salah satunya kan terlindungi gitu. Misal nih, misal ada seorang laki-laki dia punya infeksi sifilis, terus melakukan hubungan aktivitas seksual dengan perempuan, tapi dengan kondom. Artinya kan berarti cairan tubuh si laki-laki ini tidak akan keterima sama si perempuannya kan, asal pakai kondomnya bener gitu. Dari saya nggak tahu ya, kalian masih kecil tapi mudah-mudahan paham ya. Jadi penggunaan kondom itu juga ada caranya gitu ya. Jadi diajari ya. Jadi dari awal mau melakukan hubungan seksual itu ya kondomnya harus sudah terpasang. Karena ya tidak dipungkiri ya, anak-anak SMA sekarang mah pasti udah tahu lah ya gitu, nge-seks. Nah jadi ya kalau belum pernah melakukan hubungan seksual ya jangan dilakuin, karena apapun alasannya itu dilarang gitu ya, nggak boleh gitu, tidak ada manfaatnya dilakukan sedini ini gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur atau misalkan gak ada pilihan ya, hidup orang kan beda-beda nih, jadi ya itu wajib pakai kondom. Jadi kitanya terlindungi, dianya juga terlindungi, jadi jangan lepas lah. Atau misalkan ada seorang perempuan nih, ya baik itu anak SMA atau anak kuliah atau berapapun usianya, terus misalkan dia punya IMS ya, infeksi menular seksual, jenis apapun, terus misalkan si perempuan ini tuh jualan gitu ya, si pelanggannya itu semua pakai kondom gitu. Nah insya Allah sih diharapkan si perempuan ini tidak menularkan infeksinya ke laki-laki itu. Jadi nanti laki-laki itu ketika melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain atau dengan istrinya ya tidak akan membawa infeksi dari perempuan ini gitu. Jadi kondom itu istilahnya memutus lah. Jadi hanya ada di satu orangnya aja. mungkin cukup sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas insight-insight yang wah ternyata gini ya infeksi menular seksual itu. Terima kasih banyak. Cukup ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu udah wah gitu gak bisa disembuhkan kan. Tapi kan sebenarnya banyak banget infeksi menular seksual yang sebenarnya tidak kita pertimbangkan atau tidak kita perhitungkan, padahal sebenarnya sama-sama bahaya aja gitu ya. Kayak gonore itu kencing bernanah gitu ya, sifilis, terus chlamydia yang kayak gitu-gitu, itu juga harus tetap kalian harus tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan infeksi menular seksual itu nggak cuma HIV gitu. Kalau HIV udah jelas meningkatkan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Tapi kan kalau yang lain-lainnya juga sama nih, apalagi kita perempuan harus waspada kalau misalkan punten ya, misalkan pernah melakukan aktivitas seksual ya gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata kok sering keputihannya berbau, gatal gitu ya, terus kualitas hidupnya menurun, itu nggak ada salahnya diperiksa. Kalau misalkan per jenis infeksinya itu ada faktornya yang beda-beda atau misalkan Sama, kalau faktor penyebabnya mah sama, aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya itu tadi ganti-ganti pasangan gitu. Atau kan sekarang mah banyak hubungan seksual sesama jenis gitu. Terus yang tadinya dia laki seks laki terus jadi berubah jadi tiba-tiba suka cewek, nah itu juga sama, itu juga